Assalamualaikum, salam jajuan, anda bapak turang rasa dinas. Semoga kita tetap kuatkan semangat ya, dan bersyukur dalam segala keadaan apapun di hidup. Amin ya rabbal alamin. Hai sahabat nakal perantauan, apa kabar kalian semua? Semoga kalian masih tetap semangat juga ya. Jangan seperti Bunda Japran yang sudah bosan dengan semuanya dan hampir hilang semangat. Tadi saya cerita-cerita saya sama Bibi di sana, saya bilang mungkin ini aku sudah kena sindrom apa ini, saya bilang ya, sindrom baby blues, saya bilang sudah ada rada-rada hilang kewarasannya, saya bilang ya teman-teman. Karena mulai dari beberapa pekan kemarin yang kita hadapi itu sakit dan sakit terus ya. Nah, ini tadi di malam sudah bolehlah sakitnya Bapak Japran, sudah enak lah semua, sudah ceria semualah ya kan, sudah sehat gitu. Ini tadi tiba-tiba sahabat nakal perantauan, yang sakit bukan demam lagi, nah, ini giginya lagi sakit. Nah, tadi sudah saya bagi obat lah, sudah kita kasih obat, sudah agak pulih gitu ya. Sini nak. Nah ini si Japran pun sudah sehat ya. Karena dia sudah sehat, sudah berancur-ancur, kembali lagi lah datang ke warasan saya ya sahabat nakal perantauan. Kalau nggak kemarin sudah sempat saya macam stres lah gitu, rasanya berat sekali menjalani semua ini gitu. Demam sana, demam sini, sampai gadang saya beberapa hari jaga si baby Jopan ya. Kalau macam Japran sama bapaknya dia kan tahu, bilang di mana sakit, ini sakit itu. Tapi kalau yang macam baby Jopan nih, dia taunya cuma menangis gitu ya. Kalau boleh ditukar, saya bilang sering, saya aja yang sakit gitu, jangan anak kecil macam orang ini gitu, saya aja yang merasakan semuanya, saya bilang sahabatku ya. Kadang memang betul lah, tidak mau mengeluh, tapi yang tengah kita hadapi luar biasa saya rasa ya. Kalau menurut saya luar biasa ya. Tapi di sini sahabat nakal perantauan sudah semua terkena yang namanya demam ini tadi, ya kan aku. Bahkan satu sekolah tadi gurunya saya ada apa juga sharing sama gurunya tentang Japran yang sudah beberapa hari nggak sekolah, katanya sehatkanlah dulu, karena ada tadi katanya di sekolah anak sekolah yang tiba-tiba jatuh pingsan katanya di kelas, karena ya dia nggak mau apa gitu ya, walaupun sakit dia, aku mau sekolah, aku nggak mau libur katanya. Ini tipe-tipe anak yang rajin sangat lah ya kan. Tapi yang namanya kondisinya belum apa ya, nggak boleh juga apa gitu ya. Tadi gurunya, saya ada sharing tentang Japran ke gurunya, katanya biarlah Japran sehat dulu baru masuk sekolah. Tadi ada salah satu murid yang tiba-tiba pingsan di kelas katanya gitu. Jadi begitu dipegang badan si murid itu, suhunya sangat tinggi, demam gitu ya. Belum lagi tambah penyakit, sakit semua orang ini, macam bapaknya macam Japran macam Jopan, tambah lagi ada sebenarnya buang masa ya, saya rasa buang masa menanggapi hal-hal yang macam itu ya. Ada salah satu orang gitulah ya, dia komen saya di WhatsApp. Bukan hanya di WhatsApp, sudah sering saya perhatikan dari media sosial lainnya pun dia selalu apakan saya gitu. Saya sebenarnya nggak mau membahas ya sebenarnya, itu buang masa, saya rasa buang waktu gitu. Nggak mau sebenarnya saya tanggapi, tapi makin saya diemi, orang ini makin lunjak saya tengok ya. Kita diam, dia makin apa ya, makin diteruskannya saya tengok ya. Maju kamu dulu tenang. Iya, di kamu dulu ya. Ini ada ya. Sebenarnya pun saya nggak mau layan masalah-masalah yang nggak berfaedah macam ini, buang masa saya gitu, buang-buang waktu saya pikir. Tapi seperti yang saya bilang tadi, semakin saya diamkan, semakin saya di apa namanya, kalau bahasa kalau diupuh-upuh sama dia ya. Kemarin saya tunjuklah sama Bapak Japran, kata Papa, sudahlah diam saja, sabar, abaikan saja. Saya sudah bisalah diam di situ ya. Tapi semakin hari kok semakin banyak
dari segala penjuru dia semacam apa tuh namanya, semacam kecam gitu ya. Apa maksud dia ini, saya pikir. Sudah lama memang saya diam, tapi sampai batas mana kesabaran manusia, sahabat nak dari tuan-tuan. Setiap saya lihat tindak tanduknya, setiap saya baca macam pesannya itu, macam rekaman apanya itu, saya langsung istighfar gitu, ya Allah, dia ini mulai lagi fitnah saya pikir. Apalah yang dia dapat dari membuat saya macam itu, saya pikir, sahabat dia. Janganlah itu ya, buang-buang masa. Lebih baik kita kerjakan hal-hal yang bermanfaat, saya pikir ya. Itulah saya cerita sama Pak Japran, karena saya nggak tahan ya, tempat saya mengadu memang selalunya pada suami gitu ya, pada Pak Japran apa saya cerita sama dia gitu, daripada saya cerita sama orang yang apa ya, nanti saya cerita sama sembarang orang, bahaya juga, nanti fatal juga akibatnya. Bagus kita curhat sama suami kita juga ya, sahabat agar perempuan, daripada curhat sama suami orang nanti lain nanti jalan ceritanya, bahaya juga ya kan. Itulah saya bilang sama Bapak, ini Pak, macam inilah selalu saya diam, saya sabar, tetap aja saya diapahnya dari segala penjuru, saya dikecam, diapa segala macam, pokoknya segala cara dari apapun saya diapahinya gitu, dipancingnya emosi saya gitu, sahabat. Kalau perantauan kalian tahu kalau kesabarannya Bunda Japran ini setebal tisu, itu pun tisunya dibelah 7 lapis seperti kata Nabi saya. Itulah, tapi saya istighfar aja, saya bawa istighfar, sabarlah saya bilang, sabar saya bilang sama diri saya, sahabat. Kalau perantauan terkadang saya tambah lagi anak sakit apa segala macam, sudah nggak bisa berpikir nih, terkadang saya mau anak ini gitu ya, tapi istighfar lagi saya, astagfirullahaladzim, ya udahlah saya pikir ya. Tuhan ini nggak tidur juga, Tuhan kan tahu jalan mana yang terbaik nanti untuk hidup kita ya, sahabat. Kalau perantauan itu saja lah. Buat sahabatku semua, perbanyak seperti Bunda Japran ini yang kesabarannya setipis tisu saja. Itulah, tapi kalau yang namanya kita sabar tetap digarai dia apa, bisa juga nanti kita silap. Jadi tolong jangan lagi aku ya, buat kamu ya, jangan lagi kamu cari-cari perkara gitulah. Nanti silap aku, nggak tahu lah aku macam mana. Oke sahabat Nakaro Perantauan, itu tadi dia curhatan saya sama kalian, yang kesabaran saya hampir habis, hampir hilang. Ya karena kalau saya rasa kalau saya sedang berpikir waras, rasanya buang-buang masa menghadapi yang kayak gitu ya. Sebenarnya saya nggak mau menanggapi, tapi semakin saya diam semakin dia baik gitu ya. Jadi sudahlah ya. Saya mau hanya butuh ketenangan saat ini ya, sahabat Nakaro Perantauan. Jadi oke lah, itu saja video kita hari ini. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Bila mana ada kesalahan kesilapan saya dan dalam berucap, saya mohon maaf sama kalian ya. Bukan maksud saya menyindir, menyinggung atau apa. Di sini saya mohon maaf. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sahabatku.